Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada poin pembahasan di antara ciri atau tanda sifat ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka yashtaghiluna anfusahum bi iqamatid din bi talabil ilmi. Mereka menyibukkan diri dengan menegakkan agama ini melalui cara menuntut ilmu. Pada pertemuan yang telah lalu di halaman 83 kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari kesimpulan atau cabang yang terbangun padanya prinsip ini tadi. Kemudian kita masuk pada halaman 86, disebutkan di antara buah hasil dari prinsip menyibukkan dengan ilmu, annahum yu'azzimuna ahlal ilmi wa yuwaqqirunahum wa yahfazuna haqqahum wa la yudayyi'unahu. Bahwasannya mereka ahlus sunnati wal jamaah yu'azzimuna ahlal ilmi wa yuwaqqirunahum, mereka mengagungkan ahlul ilmi dan memuliakan mereka, wa yahfazuna haqqahum, serta menjaga hak-hak para ulama, wa la yudayyi'unahu, dan tidak menyia-nyiakannya. Itulah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, penuntut ilmu, berupaya ta'zim ahlil ilmi biqadri manzilatihi. Mereka ahlus sunnati wal jamaah akan memuliakan, mengagungkan para ulama sesuai dengan kadar kedudukan mereka sebagai para ulama. Maknanya mereka diposisikan layaknya seorang alim. Namun dalam memposisikan seorang alim, dalam hal ini ada dua kelompok yang keliru. Wa wahidah, satu kelompok yang alal haq. Yang menyimpang dalam memposisikan seorang alim adalah orang-orang yang ghulu terhadap seorang alim, ekstrim, sehingga apa yang diucapkan seorang alim tadi didengarkan sama dia, diterima sama dia tanpa melihat dalil. Bahkan kalau seandainya menyelisihi dalil, dia tetap akan mengambil qaulul alim ini tadi. Ini dikenal dengan orang-orang yang muta'assibun, ta'assub. Baik ta'assub tersebut kepada para ulama minal a'imma al-madhahib, dari ulama 4 madhab. Terkadang kita dari kalangan ikhwanuna salafiyin, ikhwan wa akhwat, terkadang kalau dalam masalah ta'assub terhadap 4 imam madhab, mereka di sini anti. Tidak boleh akhi antum, tidak boleh ya ukhti antum ta'assub terhadap Syafi'i, terhadap Ahmad, Malik dan yang lainnya. Namun mereka berupaya lari dari ta'assub terhadap a'imah kibar yang sangat menyedihkan dan sangat miris. Mereka ta'assub terhadap guru-guru mereka sendiri dari kalangan asatidzah. Seakan-akan ucapan ustadznya ini tadi adalah melebihi kalam Nabi, melebihi ayat Al-Quranul Karim. Apa kata ustadznya? AA, BB. Tidak mau melihat kepada dalil. Apakah ustadznya tadi berfatwa, berkomentar dikarenakan hawa nafsu, ataukah ijtihad, ataukah di atas ilmu? Tidak dilihat ke sana, kata dia. Yang penting senior. Ini penyakit. Kalau sekelasnya
Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, la tuqallidu Malikan walal Auza'i. Jangan kalian taklid terhadap Malik, tidak pula kepada Al-Auza'i dalam keadaan mereka adalah a'immah. Maka terlebih lagi kita tidak diperbolehkan taklid terhadap guru kita sendiri. Kita muliakan? Iya. Yang kedua, kelompok yang kedua, ihtiqar, adamu ihtiram terhadap para ulama, merendahkan para ulama, tidak menganggap keberadaan para ulama. Di antara bentuk tidak menganggap para ulama adalah tidak mau merujuk ke kalamnya para ulama indan nawazil wal fitan, ketika terjadi nawazil, masalah-masalah kontemporer, sehingga masing-masing berpendapat dengan pendapatnya dia, dengan ijtihadnya dia, dalam keadaan dia adalah thalabatul ilm. Tidak mau merujuk kepada kutubul ulama, malas untuk mempelajari kutubul ulama, seakan-akan dia lebih pintar dibandingkan para ulama, enggan untuk merujuk ke syuruhat para ulama. Dengan gampang dia mengatakan qultu wa hadza ra'yi, hadza qauli, dengan gampang seperti itu tadi, tanpa ada ihtiram kepada para ulama. Wa rubbama, dan terkadang idza ra'a aliman minal ulama zalla fi mas'alatin faradda alaihi rududan karududi ahli sunnah ala ahli al-awwai wal bidah. Terkadang tatkala dia melihat ada kesalahan dari seorang alim tadi, dibantah sama dia panjang lebar dengan sekian banyak rudud, seakan-akan bantahan ahlus sunnah terhadap ahlul ahwai wal bid'ah. Ini tidak ada ihtiram terhadap para ulama. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan, mereka memposisikan para ulama untuk diikuti tatkala kalam-kalam mereka alal haq, sesuai dengan dalil, dan menjaga haknya para ulama. Ar-ruju' ilal ulama, merujuk kembali kepada para ulama adalah keselamatan bagi para penuntut ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yabtaghi fihi ilman, dengan niatan yabtaghi fihi ilman, dengan niatan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah tempuhkan bagi dia jalan menuju surga. Kata para ulama, aqrabu tariqin ilal jannah talabul ilmi. Jalan terdekat menuju surga adalah menuntut ilmu. Wa kaifa dzalik? Bagaimana hal tersebut dinyatakan menuntut ilmu merupakan jalan terdekat? Ayol ikhwah, seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Tidak bisa ibadah sempurna melainkan harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, alasan yang kedua, kata para ulama, kenapa menuntut ilmu merupakan jalan terdekat menuju surga? Dikarenakan ilmu menjaga seseorang anil inhiraf, dari penyimpangan yang dengan penyimpangan tadi bisa mengantarkan dia menuju kesesatan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan menempuh jalan dalam menuntut ilmu ada dua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ada dua kata beliau. Yang pertama, tariqatun hissiyah, jalan yang hissi, yang nyata. Misalkan berjalan, ada yang dari Pelaju misalkan, ada yang dari Bukit, ada yang dari Lemabang, datang ke Masjid Al-Jihad ini. Memang dia menempuh jalan. Ini masuk dalam hadis menempuh jalan. Yang kedua, tariqatun ma'nawiyah, jalan ma'nawi. Dia tidak menempuh jalan, namun dia cari ilmu tersebut bistima'il asyritah, dengan mendengar rekaman-rekaman, atau biqira'atil kutub, dengan baca buku, wal mutola'ah, atau bihifdzil ilmi wal muraja'ah, atau menghafal ilmu dan memurajaahnya. Itu semua jalan-jalan menempuh atau cara dalam meraih ilmu, menuntut ilmu, termasuk jalan dalam menuntut ilmu. Difahami? Ya. Dua-duanya masuk. Jadi tidak mesti harus, maksudnya menempuh jalan menuntut ilmu keliling dia. Ya tidak mesti. Ya, kadang ada lelah juga, tidak harus keliling-keliling. Terkadang murajaah juga bagian dari menuntut ilmu. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keriduan mereka terhadap penuntut ilmu. Makna hadis ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Di antaranya kata beliau bahwasanya malaikat tersebut menaungkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Dan di antara maknanya itu dalam bentuk ungkapan kinayah, sebagai bentuk pengagungan mereka para malaikat terhadap para penuntut ilmu. Wa innal alim ada suatu kisah ya ikhwan, disebutkan dalam buku Suratul Iqab karya Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Bamusa. Ana lupa sumber aslinya apa karya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab punya kitab bagus syarah dari hadis ini. Jadi ada seseorang istihza bil ilm. Ketika dia melewati hadis ini atau dia baca hadis ini, dia berangkat menuju masjid dengan menggunakan sendal yang dibawanya banyak pakunya. Kasih paku sama dia. Kemudian ketemu sama seseorang, mau kemana? Katanya saya mau ke masjid, mau menuntut ilmu. Tujuannya mau nginjak sayapnya para malaikat, akan kupatahkan dengan sendal yang bawahnya banyak paku ini tadi. Kemudian dia berjalan dengan congkak, belum sampai dia masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kakinya kaku dan kering, kemudian dia jatuh di depan masjid tersebut. Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak salah baca, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala kisah ini tadi. Cuman Anda agak samar-samar. Yang jelasnya apa? Kalau referensi yang valid, yang pasti itu tadi, ada kitab namanya Suratul Iqab karya Syekh Muhammad Bamusa. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim, seseorang yang berilmu, sungguh akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu yang di langit dan di bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada dalam air. Maknanya
seorang alim akan dimintai atau dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat, yang ada di bumi, manusia, hewan dan yang lainnya, sampai-sampai ikan yang ada dalam air memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si alim tadi. Wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan, keistimewaan bulan di atas seluruh bintang. Ini seorang alim, ini ahli ibadah. Kata Rasul, seorang alim ini keistimewaannya kalau dibanding dengan ahli ibadah tanpa ilmu, seorang alim ini bagaikan bulan, sedangkan ahli ibadah bagaikan bintang. Apa perbedaannya? Kalau bulan dia bisa menerangi banyak tempat, bahkan bumi pun bisa diterangi sama dia, ya kan? Namun bintang dia tidak bisa menerangi kecuali cuma dirinya sendiri yang bersinar, tapi tidak bisa dirasakan kemanfaatannya oleh banyak orang. Pertanyaan, kenapa Rasul alaihi salatu wassalam mengumpamakan seorang alim dengan bulan? Kenapa tidak diumpamakan dengan matahari? Dikarenakan matahari lebih besar cahayanya dibandingkan cahaya bulan. Dia mau jawab, putra? Kenapa Rasulullah SAW, apa sih rahasianya? Rasul menyebutkan keutamaan seorang alim bagaikan bulan. Kenapa Rasul tidak menyebutkan bagaikan matahari? Ada yang tahu? Yusuf? Ada yang tahu? Murojaah. Masa kalau aku terus ngoceh kan bosan sekali-kali kan? Bulan karena bulan menerangi di malam yang gelap. Boleh. Ya, itu diantaranya karena bulan menerangi di malam yang gelap. Seorang alim fungsinya adalah memberikan penerangan pada waktu umat manusia berada pada kegelapan. Kemudian juga alasan yang berikutnya, hikmahnya, bulan itu bertingkat-tingkat bukan? Ada bulan sabit, ya enggak? Terus naik sampai purnama kan? Begitulah seorang alim. Dia juga bertingkat-tingkat. Ada yang ilmunya tingkatan bawah, kemudian naik sampai ada seorang alim yang keilmuannya menguasai seluruh bidang ilmu. Begitulah tingkatan-tingkatan para ulama. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa dikatakan para ulama merupakan pewaris para nabi? Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Innama warathul ilmah. Sesungguhnya mereka para nabi tidak mewarisi atau tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Peninggalan para nabi bukan berupa dinar, dirham, duit, kebun, bukan. Yang diwarisi oleh para nabi untuk umat ini adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil bagian ilmu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, sangat besar. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, nikmat terbesar
ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para nabi adalah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Ilmu adalah sesuatu yang istimewa. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Kalau kita perhatikan ucapan al-Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Dalam ilmu usul fikih, ya, disebutkan oleh para ulama dalam banyak buku, diantaranya Sa'di dalam Qawaidul Hisan dan yang lainnya, lafad an-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Lafad nakirah, nakirah itu pada lafad syai'un, pada konteks an-nafyu la ya'diluhu, tidak ada sesuatu yang menandingi, itu konteks nafi. Ada lafaz syai'un nakirah, sehingga faedahnya tufidul umum, memberikan faedah umum. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan harta sebanyak apapun, tidak bisa ditandingi dengan jabatan setinggi apapun. Kalau orang tahu tentang hakikat ilmu, ilmu tidak bisa dinilai dengan jabatan, tidak bisa dinilai dengan harta. Yang membuat rendah ilmu tersebut adalah oknum-oknum yang membawa ilmu namun tidak memuliakan ilmu tersebut. Mereka sendiri yang merendahkan ilmu tersebut di depan abwabus salatin wal agniya, di hadapan pintu-pintu penguasa dan orang-orang kaya, sehingga rendahlah ilmu tersebut. Namun hakikat ilmu tidak bisa ditandingi dengan harta dan kekayaan, bahkan jabatan yang tinggi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah sekian banyak sisi keutamaan-keutamaan ilmu. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau, hajatun nas ilal ilmi, kebutuhan umat manusia terhadap ilmu aksar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka ila ta'amin wa syarabin, dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, kebutuhan mereka terhadap ilmu aksar, lebih banyak ka'adadil anfas, seperti hembusan nafas. Makanya seorang penyair Arab, dia pernah mengatakan, laisal hayatu bi anfasin nuraddiduha, innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Bukanlah suatu kehidupan cuman sekedar bernapas, numpang bernapas. Innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Kehidupan itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu dan amal. Dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut bagi kita semua adalah kita menuntut ilmu. Dikarenakan ilmu adalah sesuatu yang luar biasa, warisan para nabi. Terus bagaimana menuntut ilmu? Menuntut ilmu yang baik dan benar. Menuntut ilmu yang baik dan benar adalah dia menuntut ilmu pada perkara-perkara yang dia butuhkan terkait dengan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini perkara yang kalau mau dikatakan perkara yang sudah sangat wajib dipelajari. Namun yang sangat disayangkan, ba'du ikhwanina, sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji kurang perhatian dalam menuntut ilmu secara khusus. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dianggap remeh perkara ibadah seperti sholat. Kalau ada kajian fikih muamalah kontemporer, itu berbondong-bondong. Seluruh pedagang, mulai dari pedagang cilok, pedagang online, pedagang ikan iwak giling, pedagang segala macam tadi hadir. Kajian rumah tangga, mulai yang pengantin baru, pengantin buruk, pengantin segala macam ngumpul. Pas pelajaran wudhu biar. Pas pelajaran apa lagi? Salat biar. Berapa banyak? Ada faedah. Disebutkan Syekh Abdul Salam Asy'air. Ya. Beliau menyebutkan di antara kesalahan takbir baru sholat, ya. Di antara kesalahan, kalau antum salah untuk perbaiki. Misalkan ini takbir intiqal gitu ya. Ini itidal dia, ya. Itidal. Misalnya itidal seperti ini. Dia pengen sujud. Dia langsung Allahu Akbar. Baru dia sujud. La tasih as-shalah. Tidak sah salat. Takbirnya tidak sah. Kenapa? Karena posisi dia takbir bukan pada posisi takbir. Disebutkan juga sama beliau, termasuk kesalahan ketika bangkit dari sujud, kemudian sudah tegak, baru dia bilang Allahu Akbar, supaya makmum tadi jangan sampai dulu ya. Kata Syekh Abdul Salam Asy'air, tidak juga sah takbirnya tadi. Kenapa? Dikarenakan dia tidak takbir pada posisi takbir. Itu menurut pendapat yang menyatakan takbir intiqal adalah wajib. Tapi kalau untuk berpendapat takbir intiqal adalah sunnah, ya itu pembahasan beda lagi. Permasalahan yang kesalahan seperti ini pun dalam sholat terkadang banyak kita tidak sadar. Yang luar biasa, kesalahan tanpa disadari dalam permasalahan sholat, dan masih banyak ya akhta al-musallin dari kalangan kita dalam permasalahan sholat. Namun kurang dari perhatian kita untuk memperbaiki ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan wudhu, kadang sebagian ikhwan-ikhwan kita juga kurang perhatian berkaitan dengan wajah. Di mana sih bagian yang harus diusap pada wajah itu tadi? Kadang ada sebagian orang kalau wudhu pun cuma sekedar usapkan bagian depan dalam keadaan ininya tidak tersentuh air, wudhunya tidak sah. Cuman dianggap remeh ilmu yang seperti ini tadi, ada seakan-akan sudah gampang wudhu. Dalam keadaan kita ya ikhwan sadar atau tidak sadar, mungkin sudah bertahun-tahun kita ngaji, ikut kajian, wudhu dan sholat kita pun belum pernah kita berupaya untuk belajar tata cara sholat, melihat ke hadis satu persatu sampai selesai. Mungkin belum pernah. Dalam keadaan kita sudah ikut kajian sekian tahun, tidak ada upaya untuk belajar memperbaiki ibadah yang kita miliki. Namun kalau dalam pembahasan tadi, bukan meremehkan fikih muamalah, itu penting juga. Kita hidup di bumi ini butuh muamalah kan, di dunia ini tadi. Fikih rumah tangga juga penting. Siapa sih mau jomblo terus? Ya enggak? Nggak kata yang kuat jomblo ya. Itu tadi. Nah, butuh nyari pasangan, butuh. Namun dari perkara ini tadi, ya, yang paling kita butuhkan sholat kan, wudhu setiap hari. Namun terlalaikan dalam hal ini tadi, dalam pelajaran-pelajaran seperti ini.
Gitu juga kadang sama akhwat dan ummahat. Kalau pelajaran yang fikih akhwat, kalau ummahat kadang udah kendor ngajinya, kadang karena banyak urusan di rumah, kewajiban yang lebih penting ya, di ngurusi anak dan yang lainnya. Kadang akhwat fikih rumah tangga masih gadis, nikah lagi belum. Padahal yang mereka butuhkan untuk akhwat belajar fikih, haid, istihadah, nifas. Kenapa? Karena urusan mereka dengan haid setiap bulan ketemu. Silakan antum tanya istri antum masing-masing. Di kalangan ummahat, di kalangan akhwat, kadang ada haid namanya tidak beraturan. Tidak beraturan tuh gini. Kalau antum yang bujang belum ngalami, ya. Tidak tahu kalau yang bujang. Tidak beraturan gini. Dia ini biasa tanggal 1 sampai tanggal 7. Tahu-tahu datang tanggal 1. Tahu-tahu berhenti. Ngeplek sebelum datang bulan itu. Ya enggak? Ngeplek. Nah, permasalahan, sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Pernah ngalami yang rumah misalkan cak itu? Ya enggak? Ini namanya qudro awis sufroh. Ya, plek bahasanya dalam sebutkan dalam hadis. Pelek setelah suci atau sebelum suci ya. Perkara yang seperti ini termasuk pembahasan yang dikatakan oleh para ulama min as'ab masail fil haid, termasuk permasalahan yang paling rumit dalam masalah haid. Kadang kurang ada perhatian ummahat, akhwat untuk belajar. Tapi kalau yang fikih yang judul-judulnya romantis ya kan, itu luar biasa. Akhwat berbondong-bondong, ikhwan berbondong-bondong. Kalau mau sholat biarlah ana sholat nyingok ustad baik. Cak mana ustad sholat? Saking yang luar biasa ya, sebagian ikhwan yang kadang ada yang tanya. Bukan dia tanya dalil, ustad cak mana? Kadang yang tanya, kalau ustad menguatkan yang mana ustad? Bener. Kemarin ada yang tanya via WA. Ustad, setelah salam itu apa takbir dulu? Yang sunnah yang mana? Takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tidak? Ya, anda jawab, masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bukan dia nanya simple, Ustaz kira-kira dalil yang terkuat, dalil yang mana enggak? Dia nanya apa? Yang Ustaz amalkan yang mana Ustaz? Nyontok Ustaz dia. Bukan tanya, kalau yang ilmiah itu kan, Ustaz kira-kira yang terkuat dari 2 pendapat itu pendapat yang mana yang lebih kuat dalilnya tadi. Ini enggak. Yang sering anak jumpai kalau ada pertanyaan via WA itu, yang Ustaz amalkan yang mana Ustaz? Ini kan sampai kapanpun dia tidak akan tahu dalil. Ya anak pun pasti nak simpel jawabnya, yang anak amalkan yang ini. Ya tidak simpel. Nah ketika anak kaget kalau ketika dia ketemu kawan yang lain, akhirnya apa? Mentok dia. Mentoknya apa? Anak tanya sama Ustaz Abdurrahman, jawabannya cak ini. Boleh. Yang sunnah cak ini. Tapi anak tanya, kata kawannya, anak tanya sama Ustaz itu, yang ini sunnah. Tidak akhi, yang sunnah itu yang cak ini. Mana dalilnya? Ayat yang kemarin dijelaskan Ustaz itu, mantap penjelasannya. Inilah namanya taklid tadi. Ya, nggak tahu dalil. Tahu dalil itu nggak mesti hafal bahasa Arab. Inti dia tahu. Ya enggak? Contoh misalkan tahu dalil itu, ngapo antum tidak melafadzkan doa, melafadzkan niat. Katanya dia, disebutkan dalam hadis, amalan itu tergantung dengan niat. Niat itu dalam hati. Ini kan namanya tahu dalil kan? Kalau yang tidak tahu dalil tuh, kenapa tidak melafadzkan niat? Kata Ustaz, tidak usah dilafadzkan, bid'ah. Ini namanya yang tidak tahu dalil. Itulah pentingnya dalam masalah ilmu. Ilmu ini adalah warisnya para ulama atau para nabi. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban, berkata Abu Hatim Ibnu Hibban, fi hadzal hadits bayanun wadihun anna al-ulama alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna humul ladzina yu'allimun humul ladzina ya'lamun ilman nabi sallallahu alaihi wasallam, atau humul ladzina yu'allimun ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum. Pada hadis ini terdapat penjelasan yang sangat gamblang
bahwasannya para ulama mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang telah kami sebutkan, yaitu mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu Nabi SAW bukan selain ilmu beliau, min sairil ulum, dari seluruh ilmu. Ala tarahu yaqul, tidakkah engkau mau melihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinarun wala dirhaman. Ya. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wal anbiya lam yuwarithu ilal ilmah. Para nabi tidak mewariskan melainkan ilmu. Wa ilmu nabiyina sunnatuhu. Sedangkan ilmu nabi kita adalah sunnah Rasulullah SAW. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warathatil anbiya. Barang siapa yang menutup mata, tidak mau melihat untuk mengetahui sunnah Rasulullah SAW, lam yakun min warathatil anbiya, maka bukan termasuk ahli warisnya para nabi. Ini poin yang sangat penting berkaitan dengan penuntut ilmu bagi ikhwan kita semua untuk belajar menuntut ilmu, memperbaiki ibadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jam berapa Isya itu? Lama masuk, Pak? Ya, sudah. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih, apabila datang kepada mereka suatu perkara, berita tentang rasa aman dan rasa takut, adha'u bih, langsung mereka sebarkan. Itu kebiasaannya kaum munafikin. Ketika dapat berita langsung disebar. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya berita tersebut dikembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan juga dikembalikan kepada ulil amr, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang tahu akan hal tersebut bisa mengambil istinbat, mengambil hukum darinya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan. Kalau bukan karunia dari Allah dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian lebih banyak mengikuti syaitan. Ya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalilan, kecuali sedikit. Pada ayat ini disebutkan walau raddu ila rasul, kalau seandainya ketika ada berita, informasi dikembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amri. Ulil amri ada dua. Yang pertama adalah al-umara, yang kedua al-ulama. Maknanya ketika ada suatu berita
informasi yang baik atau informasi yang membahayakan, serahkan kepada orang yang berkompeten dalam hal ini tadi, dari kalangan umara dan para ulama. Kata Syekh, fafil ayah, maka pada ayat ini ar-ruju'u ilaihim, kembali kepada mereka, yaitu kembali kepada para ulama, inda nuzulin nawazil wa talabu hukmiha. Pada ayat ini terdapat faedah, yaitu ar-ruju' ilaihim, kembali kepada para ulama, inda nuzulin nawazil, ketika terjadi nawazil. Nawazil itu masalah kontemporer. Wa talabu hukmiha, dan meminta hukumnya. Wa tarkul iftiat alaihim wa taqaddum alaihim fiha, serta pada ayat ini terdapat faedah tarkul iftiat, meninggalkan sikap untuk mengasingkan diri pada para ulama, wa taqaddum alaihim fiha, dan juga mendahului para ulama. Jadi tidak diperbolehkan keluar dari bimbingan para ulama dan juga mendahului para ulama. Wa fil ayah anna ar-ruju' ila ahli ar-ra'yi la yu'addu raddan lima amara Allah azza wa jalla bihi min ar-radd ila al-ulama alladzina yastanbitunahu. Pada ayat ini terdapat faedah bahwasannya kembali kepada ahlul ra'yi, kembali kepada orang-orang yang cuma mengandalkan akal, bukan mengandalkan ilmu, tidak dianggap kembali terhadap apa yang Allah perintahkan dengannya, berupa kembali kepada para ulama, yang mereka para ulama bisa melakukan yastambitunahu, bisa mengambil istinbat. Lianna ahlar ra'yi laisu min ahlil istinbat, dikarenakan ahlul ra'yi bukan termasuk orang yang pandai dalam mengambil istinbat. Fa isdarul bayanat al-'amah wal khitabat al-'amah la yafta'at fihi alaihim bal la budda min ar-ruju' ilaihim fa inna hadha min haqqihim. Isdarul bayanat, memunculkan bayan, al-amah dalam artian pernyataan secara publik, kami pengennya seperti ini. Wal khitabat al-amah, himbauan-himbauan secara umum. Fin nawazil, ketika terjadi masalah-masalah kontemporer, la yufta'at fihi alaihim, ya, termasuk perkara yang tidak teranggap padanya di kalangan para ulama. Bal la budda minar ruju' ilaihim, bahkan harus kembali merujuk kepada para ulama. Fa inna hadza min haqqihim, dikarenakan ini termasuk perkara merupakan hak para ulama. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala inda tafsirihi lil ayah al-karimah as-sabiqah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, kata beliau, wa hadza ta'dibun minallah li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairu la'iq.
Ini merupakan teguran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya atas tindakan mereka ini yang merupakan tindakan yang tidak pantas. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umur al-muhimma wal masalih al-'amah. Dan sepantasnya bagi umat manusia apabila datang kepada mereka suatu perkara dari perkara-perkara yang penting dan kemaslahatan yang umum, ma yata'allaqu bil amdi, yang berkaitan dengan keamanan, wa sururil mu'minin, berkaitan dengan kebahagiaan kesenangan kaum mukminin, au bil khauf alladhi fihi musibah alaihim, atau yang berkaitan dengan rasa takut yang menimpa kaum muslimin, ayatatsabbatu, agar mereka yatatsabbatu, cross check, jangan terburu-buru, wala yasta'jilu, jangan tergesa-gesa, bi isya'ati dzalikal khabar, dalam menyebarkan berita tersebut. Maknanya, kalau kita dapat berita, baik berita tersebut yang berkaitan dengan keamanan atau rasa takut, berita yang berkaitan dengan kebahagiaan, baik urusan ekonomi, urusan politik, jangan cepat-cepat disebarkan. Diserahkan kepada ahlinya untuk menilai. Ini enggak. Kadang pengennya disebarkan. Ya, pengennya disebarkan. Contoh misalkan, dapat berita Masjid Al-Jihad, jamaah yang rajin sudah 7 kali ikut kajian akan dikasih duit sama Pak Masyhuri 50.000 per pekan, ya, misalkan. Yang udah rutin pengajian 7 kali berturut-turut, misalkan. Nah, yang seperti ini kan berita, tidak disebarkan sama dia. Sampai kapan? Sampai Jihad al-Mukhtassah yang menyebarkan. Enggak, lah nyebar duluan. Akhirnya apa? Karena terlalu tersebar, akhirnya terlalu semangat, tidak jadi dikasih duit. Tahu-tahu Ustadz Masyhuri ngomong sama putra, saudara putra, lah banyak yang tahu. Rencana kita tadi nak dikasih yang rutin sampai 7 kali berturut-turut. Ini kalau seperti ini nak minta kalau di masjid itu tidak usah dikasih. Kalau contoh misalkan realita yang kenyataan di zaman kita sekarang ini tadi, yang berkaitan dengan informasi yang menakutkan, misalkan wabah ini tadi, cepat nyebarkan. Biarkanlah berita tersebut tersebar secara publik, resmi. Ketika ada himbauan dari penguasa, dari waliul amr, barulah berjalan. Bukan masing-masing untuk ngambil hukum tersendiri. Bal yarudduna ila rasul wa ila ulil amri minhum, bahkan mereka umat manusia, kaum mukminin berupaya untuk mengembalikan kepada rasul atau kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ahlur ra'yi wal ilmi wan nasi wal aql war razanah, yaitu orang-orang yang punya ra'yu, pandangan yang bagus, punya ilmu, punya nasihat, punya akal, punya sudut pandang yang tajam. Alladzina ya'rifunal umur, yaitu mereka-mereka yang tahu perkara-perkara, tahu urusan. Wa ya'rifunal masalih wa dhiddaha, dan tahu mana maslahat, mana yang bukan maslahat. Kadang ada juga ya ikhwan yang ana ingatkan kepada kita ini karena manusia biasa ya. Kadang memungkinkan kita ini ada istilahnya itu terbawa suasana, emosi. Contoh misalkan Putra sama Hanif
antum ngobrol berdua, kadang mungkin terbawa emosi, nyeletuk lah, ngomong yana. Ay, ustadz itu kalau ngisi kajian nak nanya tuh lah, aku kalang kemaluan. Kadang mungkin ya ada penilaian ikhwan-ikhwan terhadap ustadz tertentu yang mungkin dipandang dia buruk lah menurut ikhwan itu tadi, atau sesama ikhwan. Ini kan tidak usah disampaikan, ya, layak apa enggak? Atau mungkin masalah-masalah yang besar, masalah itu besar gini, ada di majelis, misalkan ana lah ya, di suatu majelis ngumpul di rumah ana ngomongi salah satu tokoh di Indonesia nih, entah tokoh politik, entah menteri, entah wali kota, di majelis khusus. Misalkan contoh, aduh, menteri gitu nih punya pemahaman nyeleneh, ya kan? Mungkin sebutkan 1, 2, 3. Ini kan pemahaman Syiah, ini pemahaman Sufi, ini pemahaman ini. Yang seperti ini majelis khos tidak pantas untuk disebar, apalagi berkaitan dengan mafsadat dan maslahat, perlu ditinjau ulang. Kadang ada sebagian orang yang nyebar, akhirnya apa? Berdampak buruk. Akhirnya mungkin ustadznya tadi ketangkep, kan dinukil kan? Atau mungkin kadang ada yang ngerekam dengan rekaman tersembunyi. Asyik bisyik yudhkar. Ini rekaman membahayakan. Beberapa tahun yang silam adalah beberapa, kalau mau dibilang itu ya sebagian masyaikh lah, ngumpul ngobrol sama ikhwan-ikhwan kan, ternyata ada rekaman yang merekam obrolan tersebut membicarakan suatu negara. Ini kejadian di Saudi Arabia. Obrolan itu, isi obrolan membicarakan suatu negara. Ya, ana sebut negara waktu itu Libya. Ya, obrolan. Rekaman ini tadi nyebar. Ya namanya audio nyebar ke situ, nyebar ke situ. Intinya nyampailah ke wartawan. Antum bisa kebayang lah ya. Nyampai ke wartawan, sudah jadi bahan masuk berita. Di antara yang disebutkan di situ yang anda dengar, pembawa acaranya itu perempuan, orang Arab. Dengar suara kan? Ada di YouTube, anda males nyarinya itu, ada di YouTube dulu. Disebutkan negara Saudi Arabia yatadakhal fi syu'un daulatin ukhra. Negara Saudi ini ikut campur ngurusin negara lain. Akhirnya dampak negatifnya yang ngobrol ini tadi, ya salah seorang syekh akhirnya ketangkap dan sempat terpenjara. Udah keluar, kalau sekarang udah keluar beberapa bulan, pokoknya sempat ngenyam penjara. Nah, ini dampak rekaman. Jadi waspada yang seperti ini tadi. Memungkinkan ya, misalkan ngomongi apa negara mana, negara yang paling kejam, kira-kira yang mana dia omongi, memungkinkan. Ya, seperti ini tidak perlu, apalagi antum tulis di media, ya medsos yang aktif dengan Facebook, apalagi Instagram, Twitter, yang publik akan melihat dan di situ maslahat tidak penting, antum akan berdampak buruk. Apalagi berkaitan dengan masalah-masalah yang besar. Ya, makanya di sini para ulama ngerti ya arifunal masalih wa dhiddaha. Para ulama tahu mana maslahat, mana yang bukan maslahat. Kemudian di sini disebutkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa in ra'au fi idza'atihi maslahatan,
wa nisyatan lil mu'minin wa sururan lahum wa taharruzan in a'daihim fa'alu dzalik. Kalau mereka para ulama memandang tatkala disebarkan terdapat maslahat wa nisyat lil mu'minin, terdapat kemaslahatan dan motivasi bagi kaum mukminin serta kebahagiaan bagi mereka, wa taharruzan dan juga sebagai bentuk tameng dari musuh-musuh mereka, fa'alu dzalik, mereka lakukan, sebarkan kalau memang maslahat. Wa in ra'au ma fihi maslahah au fihi maslahah walakin madarratu tazid ala maslahati lam yudhi'uhu. Namun jika seandainya para ulama tadi melihat tidak ada kemaslahatan tatkala disebarkan ini berita, atau kalau disebarkan maslahatnya itu sedikit, lebih banyak madaratnya dibandingkan maslahat tadi, lam yudhi'uhu, mereka tidak akan menyebarkannya. Itulah penting kalau ada permasalahan dikembalikan kepada para ulama, ditinjau maslahatnya besar ataukah tidak. Contoh misalkan didapati, ya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga negara ini, misalkan didapati ada oknum-oknum yang sedang berlatih menggunakan pakaian palu arit. Ternyata setelah antum lihat ada tokoh yang antum kenal, si fulan misalkan sedang memimpin latihan, misalkan antum lagi nak mancing Sungai Lais itu misalkan di ujung, antum lihat ada baju merah, lambang kaos palu arit, ya PKI kan. Ternyata dilihat ada tokoh ormas terkenal misalkan, atau mungkin pemerintah, statusnya mungkin imam sebagai menteri atau sebagai gubernur atau sebagai pejabat negara, antum lihat dia sebagai pelatih misalkan, contohnya cuma misal, maka sikap antum adalah dikembalikan, tanyakan kepada para ulama, atau minimal apa, diserahkan kepada waliul amr. Bukan caranya antum cerita keluar-keluar. Tadi kan kembalikan mana? Ulul amr. Ulul amr itu ada dua kan? Imam para ulama atau pemerintah. Bukan caranya antum videokan, sebar ke grup WA, sebar ke situ, sebar ke Facebook, YouTube kan, lokasi di sini. Hai guys, ini ada orang latihan dan itu namanya antum menimbulkan fitnah. Sisip sedikit antum yang ketangkap, keciduk dengan tuduhan penyebaran nama baik, pencemaran nama baik dan yang lainnya tadi. Udah lihat. Tapi kalau dikembalikan kepada para ulama, sudah. Ulul amr, biar mereka mengkaji, mereka yang mengamati, mereka yang menyidik. Setelah hasil dari mereka tadi, kita barulah menerima, mengamalkan hukum yang ada pada mereka. Walihadza qala la alimahul ladzina yastambitunahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, niscaya orang-orang yang tahu akan hal tersebut, dia akan bisa mengambil istinbat padanya. Ayastakhrijunahu bi fikrihim wa ara'ihim as-sadidah, yaitu mereka mengeluarkan hukumnya dengan pemikiran dan pendapat mereka yang lurus, wa ulumihim ar-rasyidah, dan ilmu yang terbimbing. Wa fi hadza dalilun liqaidatin adabiyah. Pada ayat ini atau pada perkara ini terdapat dalil tentang kaidah adabiyah, wahiyah. Apa itu kaidah adab? Annahu idza hasala bahsun fi amrin minal umur yanbaghi ayyawalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi wa la yataqaddam baina aydihim, yaitu sepantasnya. Idza hasala bahsun, apabila terhasilkan suatu pembahasan, terdapat suatu pembahasan
tentang suatu perkara, yan bagi ayyuwalla man huwa ahlun lidzalik, maka sepantasnya diserahkan kepada orang yang pandai ngerti tentang hal tersebut. Wa yuj'al ila ahlihi, kemudian diletakkan pada ahlinya. Kalau ketemu didapati suatu perkara yang perlu dikaji ulang, maka serahkan pengkajiannya kepada ahlinya. Jangan antum yang mengkaji. Contoh COVID-19 ini, wabah corona, yang mengkaji itu seluruhnya. Ya benar? Ikhwan laju yang mengkajinya tadi, tim medis laju, pedagang laju, seluruhnya melok mengkaji. Katik corona itu perbuatan baik, yang inilah, yang ini lagi, yang ini yang buat seluruhnya melakukan pengkajian. Yang tepat apa? Serahkan kepada yang ngerti. Wala yataqaddam baina aidihim fa innahu aqrabu ila shawab. Jangan mendahului mereka dikarenakan tindakan tersebut lebih mendekati kepada kebenaran. Wa ahrah lis-salama minal khata', dan lebih layak untuk selamat dari kesalahan. Ada lagi yang ana tanbih. Sebagian ikhwan yang pingin jadi ulama akhir zaman. Ya, kalau ada istilah ustadz akhir zaman, ada ikhwan yang pengen jadi ulama akhir zaman. Apa ulama akhir zaman itu? Dia yang mengkaji ustadz. Ya, ustadz itu cak ini, ustadz itu cak ini, ustadz itu cak ini, yang ini cak ini, yang ini cak ini. Kalau antum ketemu ada ustadz yang menurut antum aneh, nyeleneh, ada syubhat, menyelisih manhajus salaf, catat. Ya. Dan antum punya ilmu, buka kajian. Ya enggak? Buka kajian di Al-Jihad. Bahwasanya Ustadz Fulan punya penyimpangan, 20 penyimpangan yang saya dapati, dan itu menyelisih manhajus salaf. Itu namanya gentle. Ya enggak? Seperti Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi nulis kitab Naqdu Utsman alal Mirisi, bantahan Utsman terhadap Mirisi, tebal seperti ini. Itu kan ilmiah. Atau antum serahkan kepada yang ahli. Yang ahli, antum pandang ada ustadz. Nah, ustadz, ana mendapati ustadz Fulan itu nyeleneh kalau di kajiannya, atau begini dan begini. Tolong bantah. Itu yang ilmiah, bukan dengan omongan-omongan yang satu ngomong masih banyak syubhat, satu lagi ngomong itu mantan Ikhwanul Muslimin, mantan PKS, satu lagi ngomong belum direkomendasikan, satu lagi ngomong begini dan begitu, begini dan begitu. Ya, seakan-akan manhajus salaf ini tadi milik nenek moyangnya. Kalau gentle, ana katakan kepada antum semua saksi, siapapun yang melihat kesalahan pada ana, fa ana ala rahabatis sadar, datang nasihati. Wa imma tahdzir ana di majelis, ana ridho. Kalau ada siapapun yang berani mentahdzir ana di majelis, sebutkan satu persatu. Misalkan, karena kadang ada ya sebagian ikhwan, nah, ana dengar dari Ustadz Fulan, Ustadz Alan itu tidak direkomendasikan, dia tuh begini dan begini. Yang lebih tepat apa? Buka kajian, bahas 1, 2, 3. Kalau ana pribadi, wallahi ya ikhwan, kalau ada yang mengkritik ana di majelis, ada 2 kemungkinan. Imma ana tarojuk kalau itu salah, wa imma ana bantah lagi. Karena membela al-haq adalah wajib. Simple. Ya enggak? Para ulama berbantahan gampang. Tapi kalau cuma omongan itu bukan manhajus salaf. Ya enggak? Itu namanya jabban, penakut.
Sama seperti yang mungkin sebagian antum sering dengar apa? Yang Ustadz yang di sini siapa? Ustadz Abdurrahman Yusak kan? Sering mungkin sebagian antum mungkin pernah dengar mantan apa? Kadang sebagian orang, enggak usah lah ngaji, ngapa? Mantan IM, mantan IM. Sebutkan poin-poin yang nyelenehnya tadi. Ya enggak? Mantan IM, dia punya pemahaman ini, dia suka ngajak memberontak para penguasa, dia suka ngajak demo, ngajak nyoblos lagi enggak? Ya enggak? Nyoblos lagi diharamkan? Itu tadi. Justru sebaliknya, ketika ada yang ngajak nyoblos, dikarenakan kita terlalu mengidolakan, ya enggak? Kita kasih udzur. Ya apa enggak? Iya. Ya sebatas sana mungkin Ustaz Abdurrahman saya pernah ngajak nyoblos. Justru ada Ustaz Salafi yang ngajak nyoblos, tapi tidak pernah juga dikritiki. Nah, yang seperti ini ikhwan, yang buat ikhwah bingung, yang kalau mau dibilang tadi di kalangan ikhwan kita bodoh di atas kebodohan, ya, galak pula nurut, ya tak? Kalau prinsip salafah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti? Jelaskan. Ya. Dan kalau gentle sang pengkritik, buka majelis. Hadza yukhalif manhajus salaf. 1 2 3 4 5 6. Kan enak sebagai bentuk nasihat. Kalau itu memang penyimpangan, ikhwan-ikhwan akan menghindar dari sang ustadz tadi. Ya Pak. Misalkan kalau memang disampaikan di depan publik bahwasanya Abdul Hajjaj itu punya pemahaman begini, maka sudah. Jika valid memang terbukti, ya, dan ana tidak menerima kritikan tersebut padahal bukti nyata, maka kewajiban antum meninggalkan ana pribadi. Al-haq ahabbu ilaikum. Kecintaan terhadap al-haq jauh lebih kalian cintai dibandingkan sosok person. Ya, al-haq tidak mungkin berubah, sedangkan person bisa berubah. Itu namanya gentle. Tapi kalau cuman ngomongin di belakang, anak katakan itu bukan manhajus salaf. Maaf, manhaj jabban. Bukan manhaj salaf, tapi manhaj para penakut. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Iyaka wal Husain al-Karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. Ini baru batol namanya. Kata Al-Imam Ahmad, waspada engkau dari Husain al-Karabisi. Husain al-Karabisi punya pemahaman al-waqfi bil Quran. La tukallimhu, jangan ajak dia ngomong. Wa la tukallim man yukallimuhu, jangan ajak bicara juga orang yang ngomong dengan Husain al-Karabisi. Mantep. Ini baru mantep. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mengkritik Muhammad ibnu Ishaq Sahibul Maghazi, dajjalun min dajajila nafainahu minal Madinah. Itu baru gentle. Dajjal dari Dajjajilah, usir dari kota Madinah. Itu baru mantep. Makanya kalau belum masuk kitab Al-Jarh wa Ta'dil, maaf, Ikhtisar ulumul hadis belum pernah belajar, apalagi dhawabit jarh wa ta'dil, apalagi di rumahnya belum punya kitab tahdzib, ilmu mustalah masih cetek, diem lebih baik. Ana katakan baik-baik kepada antum ikhwan. Antum kalau yang ngaji di Al-Jihad, kalau antum ingin selamat belajar, mendingan antum belajar. Jangan ikuti sebagian ikhwan-ikhwan yang sok hebat. Kalau belum tahu apa kedudukan jumlah yang terletak setelah haitsu, bagaimana dengan jumlah halia, bagaimana kedudukannya, masih belum tahu bahasa Arab, ajurmiyah masih belum punya, sudah mundurlah. Anak katakan mundur. Karena kebanyakan ikhwan terlalu nyenyes. Ya, terlalu nyenyes, terlalu banyak. Omongan ini, omongan itu, omongan ini. Seakan-akan takut sekali. Maaf ngomong ya, sebagian ikhwan ngeluarkan untuk beli matan usul salasa paling 10.000 masih berat. Nak masuk ke bab jarh wa ta'dil, yang kitab tahdzibut tahdzib itu harganya 1,1 juta. Mikir nak beli. Kadang luar biasa, anak anggap luar biasa.
di kalangan ikhwan-ikhwan salafiyin, khususnya di kota Palembang ini tadi. Kalau tidak bisa, tidak ngerti dalam masalah ilmu ini tadi, sudah kembalikan kepada bidangnya tadi. Yang pengkritik juga sama. Bagi ustadz-ustadz yang punya kritikan terhadap ustadz yang lain, kalau seandainya itu memang layak dikritik, maka kritik. Kalau bukan layak dikritik, maka nasihati saudaranya antum ketika antum mendapati. Ya toh? Nasihati. Ada antum misalkan mendapati ustadz tertentu, terdapat kesalahan pada dia. Antum sebagai ikhwan, nasihati dia. Ustadz Afan, antum menyampaikan di kajian seperti ini. Atau anak misalkan mendapat ustadz tertentu, sampaikan kalau memang layak dikritik. Dan itu sebagai bentuk apa? Pemurnian terhadap agama ini tadi. Adapun kalau cuman ngomong di situ, ngomong di sini, apalagi sampai ngomongi masjid dengan menyatakan masjid ini bukan masjid Ahlussunnah. Seorang talibul ilmi sesuatu yang tidak pantas ya ikhwan. Tugas kita adalah tugas untuk belajar. Perbanyak ilmu, perbanyak amal. Ingat, satu ucapan yang diucapkan seorang talibul ilmi, ya, di kalangan ikhwan kita berkaitan dengan kehormatan saudara sesama muslim, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, minta halallah pada hari ini sebelum datang waktu yang tidak bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Ya, sebelum datang waktu tidak bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Bayarnya apa? Al-hasanah bil hasanah. Kebaikan dibayar dengan kebaikan, keburukan dibayar dengan keburukan. Maka ana nasihatkan kepada antum, karena kan ana ngisi di sini. Ya, para jamaah al-jihad, tolong belajarlah baik-baik. Antum sudah lama ngaji di sini, masya Allah. Sudah ada ustadz yang sebelum ana ngisi di sini mendidik antum, memfokuskan dengan ilmu, belajar. Ya, dah usah ikuti jejak-jejak yang amburadul. Ya, sampai ana pernah ngisi di suatu majelis, itu tiba-tiba yang panitia yang ngundang itu datang ke rumah. Ustadz, kami ribut sesama panitia. Apa masalahnya? Kami dulu pernah ngundang antum, satu lagi ustadznya antum yang biasa ngisi di sini. Ya, dengan alasan yang biasa yang mungkin antum dengar itu tadi. Sampai seperti itu. Ya, bukan level-levelnya antum. Ya, dalam masalah ini tadi. Nah, kalau masalah-masalah yang mengkritik tadi, kalau memang layak dikritik, kritik. Mantan ikhwanul muslimin, pemikiran ikhwanul muslimin itu bahaya apa enggak? Anda tanya sama antum, Yusuf, pemikiran ikhwanul muslimin membahayakan apa enggak? Membahayakan. Layak dibantah? Layak dibantah. Bantah. Itu namanya Ibnu Ma'in. Ya, Ibnu Ma'in bantah. Kata Imam Ahmad ditanya membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Beliau ketika ditanya tentang ar-rajulu ya'takif wa yusalli, seseorang yang i'tikaf dia salat, mana yang lebih afdol dengan orang yang membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah? Imam Ahmad mengatakan jauh yang lebih afdol membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ibnu Taimiyah menyatakan ar-raddu 'ala ahlil ahwa'i wal bid'ah ya, jihadun, membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah jihad. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta famata ya'riful jahil as-sahih minas saqimi." Kalau aku diam, engkau diam, terus mana orang bodoh tahu yang sahih dan mana yang dhaif? Namanya bantah. Namun kalau diomongin di belakang, itu bukan bantah. Ngomong di majelis juga ndak berani, ngomong datang nasihati, manggil, antum tuh begini akhi, ya enggak? Lebih baik yang benar seperti ini, ya toh? Nah itu tadi. Adapun kalau dakwah ingin istilahnya apa ya, ana bahasakan di komando, ingat negara sudah merdeka sejak 1945. Dakwah salafiyah tidak ada ketua, tidak ada pimpinan.
yang ada nasihat. Siapa yang pengen jadi kepala becong terhadap dakwah salafiyah di Palembang ini, silahkan. Ya, kita tidak ingin dakwah salafiyah di bawah naungan ormas yang terselubung. Kalau bahasanya Syekh Muhammad Umar Bazmul, namanya tanzimun sirri, negara dalam negara. Ya, kalau ditanya, antum mau dakwah? Oh, antum mau dakwah. Kalau antum mau dakwah di sini, antum izin dulu dengan ustadz kami. Siapa? Nih, ustadz. Apa dia? Ketua kami di Palembang ini tadi. Kalau ndak izin, antum bukan salafi. Salafi ditolak ukur sama ormas ketua tertentu. Nah, ini yang membahayakan lagi. Ini namanya hizbiyah. Ini poin yang paling penting. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.